Oke teman-teman, pada video kita kali ini kita akan membahas tentang cara menarik kesimpulan dari hasil list rel ya. Nah, secara umum kita bisa menarik kesimpulan dari RMCA, kemudian p-value dan chi-square-nya ya. Nah, jadi model yang fit atau yang good ya, itu kriterianya RMCA-nya harus lebih kecil dari 0,05 gitu ya. Nah, ada juga yang mengatakan pada nilai di bawah 0,08 gitu ya, atau batasnya 0,08 itu masih bisa diterima apabila sampelnya cukup besar gitu ya. Apabila sampelnya cukup besar, misalnya 300, 400, 500 gitu ya. Nah itu. Nah jadi lebih bagusnya kita mengambil yang 0,05 gitu ya, di bawah 0,05. Kemudian p-value nya harus menunjukkan nilai di atas 0,05, lebih besar daripada 0,05 gitu ya. Nah, jadi kebalikan dari RMCA gitu ya. Nah, kemudian kriteria yang ketiganya juga nanti bisa dilihat dari hasil pembagian chi-square, nilai chi-square dibagi dengan DF atau degree of freedom gitu ya. Nah, jadi nilainya harus di bawah 2 gitu ya. Hasil pembagian dari chi-square dibagi dengan DF. Nah, itu kriteria secara umum gitu ya. Kemudian nanti teman-teman juga bisa lihat berarti dari sini, dari hasil ini kita lihat bahwasanya model ini belum fit gitu ya, atau belum bagus atau belum good gitu ya. Nah, jadi modelnya belum sesuai dengan yang standar gitu ya, itu yang diharapkan. Nah, karena kita lihat RMCA-nya itu 0,1. Nah, 0,1 gitu ya. Nah, jadi jika kita ambil batas 0,05 maka jauh sekali ya. Jika kita ambil batasnya itu 0,08, nah maka lebih besar yang nilai RMCA ini dibandingkan batas signifikan atau p-value yang telah ditentukan gitu ya. Nah, maka dari nilai ini kita bisa simpulkan bahwasanya model ini tidak fit gitu ya. Nah, nilai lain juga kita bisa lihat di hasil output ya. Misalnya ini simplest data output. Nah, di sini kita juga bisa lihat dari nilai ACV-nya ya. Nah, ini RMCA-nya. Mana dia RMCA-nya? Nilai RMCA-nya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ada RMCA-nya 0,15 ya. Nah, ini 0,15. Jika di pad diagramnya RMCA-nya 0,146. Nah, jika dibulatkan 0,15 jadinya ya. Nah, itu. Nah, jadi di sini juga bisa dilihat nilainya. Kemudian ada juga p-value-nya. Nah, di sini 0,05. Nah, 0,00. Nah, lebih kecil daripada 0,05. Seharusnya
nilai P videonya ini jika modelnya itu good ya, maka lebih besar daripada 0,05. Nah, kemudian kita juga bisa lihat dari nilai lain gitu ya, seperti NFI-nya, NNFI, PNFI gitu ya, CFI, IV, RFI. Nah, ini model yang bagus itu nilai ini harus lebih besar daripada 0,90 gitu ya. Begitu juga dengan ACFI, PGFI. Nah, ini nilainya harus lebih besar daripada 0,80 lah ya. 0,80 jika tidak sampai 0,90. Nah, itu. Nah, jadi minimal RMCA-nya harus fit ya. Nah, gitu. Untuk dapat diterima gitu ya. Untuk dapat diterima modelnya. Nah, untuk yang lain ini jika ada beberapa yang tidak memenuhi kriteria, maka masih diterima gitu ya, masih diterima. Nah, untuk teorinya nanti kita akan buat di deskripsi ya, di deskripsi ebook. Nanti teman-teman juga bisa mendownload ebook itu untuk dijadikan referensi gitu ya. Oke teman-teman, mungkin untuk menarik kesimpulan dari hasil list rel rasanya sudah cukup ya. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Nah, terus support channel kita ya dengan cara like, di subscribe dan di share kepada teman-teman yang lain. Mana tahu ada yang lagi butuh gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.